Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin banyak yang minta saya ini bahas tentang video Bang Ade dengan Teh Mela. Sebelum saya bahas lebih detail ya, sebenarnya ini topik yang kontroversi ya. Tapi banyak yang request gitu, banyak yang nge-tag gitu kemarin, banyak yang DM. Sebelum saya bahas lebih detail ya, apa sebenarnya inti permasalahan daripada video itu? Ini ada korelasinya juga ya. Saya akan mau nanyakan sama yang nonton video ini. Tolong dijawab ya. Apakah kitab suci itu buatan Tuhan? Kalau kitab suci itu buatan Tuhan, kenapa? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dalam kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Kenapa? Lalu kalau misalnya kitab suci itu ada kisah-kisah perang dan ternyata kitab suci itu dituliskan oleh Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu sengaja? Apakah Tuhan itu hobi perang? Kenapa dia menuliskan di kitab suci itu kisah-kisah perang? Kenapa? Apakah Tuhan itu pengen ya kita membaca kisah-kisah perang yang di kitab suci itu lalu kita praktekkan di kehidupan sehari-hari? Apakah Tuhan itu psikopat? Kenapa Tuhan itu menuliskan atau mewahyukan kisah perang-perang di kitab suci itu? Kenapa? Kalau misalnya ada yang mengatakan kitab suci itu ciptaan Tuhan, kenapa di kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Kenapa? Menurut saya pribadi, kitab suci itu kalau dituliskan oleh Tuhan, tidak mungkin di sana ada kisah-kisah perang. Coba mari kita berpikir secara rasional dulu, ya. Gak usah kita berpikir secara jenius dulu, secara logis dulu. Bagaimana mungkin Tuhan menuliskan kitab suci yang ada kisah-kisah perangnya? Apakah kitab suci itu buatan manusia? Kalau buatan Tuhan, tidak mungkin di situ ada kisah perang. Apakah kitab suci itu buatan manusia? Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Jadi saya tidak mau berpihak. Saya mau netral ya. Termasuk mau komentari atau menanggapi video Bung Ade Armando dengan Teh Mela yang lagi viral ini ya. Jadi saya melihat ya, kisah-kisah perang dalam kitab suci itu menjadikan semacam dendam masa lalu. Sekali lagi saya katakan, kisah-kisah ya, kisah-kisah yang ada di kitab suci itu, kisah-kisah perang itu, sebagai dalil kita, sebagai alasan kita, saya melihat ya, banyakkan seperti itu. Ada juga orang yang sadar bahwa konteksnya itu beda ya. Ada yang mengatakan itu konteksnya beda. Ya, saya paham itu. Tapi yang jadi permasalahan, ada juga yang sengaja mempelesetkan dan ada orang yang membaca kitab suci itu atau memahami kitab suci itu tidak bernalar. Kenapa? Karena SDM rendah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah SDM rendah bisa memahami kitab suci? Ya. Jadi saya melihat ini semacam dijadikan topeng gitu, semacam senjata gitu. Jadi tolonglah yang nonton video ini ya, apapun agama kita, mau agama kita agama kasih ke, agama Yahudi ke, ya, agama maksa ke, apa itu agama maksa? Agama maksa itu hanya ada di negeri Konoha, tidak ada di Indonesia. Kenapa disebut dengan agama maksa? Karena suka maksa gitu, maksain gitu, maksa banget bahwa mereka yang punya surga gitu. Agama lain gak punya surga. Kalau tidak masuk ke agama mereka, tidak akan masuk surga. Itu namanya agama maksa. Maksa banget. Ya. Mereka yang punya surga, terus agama lain gak masuk surga. Jadi selain agama mereka sesat gitu. Jadi apapun agama kita, mau agama maksa ke gitu, mau agama kasih ke, mau agama Yahudi ke, mau agama lokal ke apa, mari kita tinggalkan ya, sekali lagi saya katakan, tinggalkan doktrin-doktrin yang kurang perlu. Seperti kisah-kisah perang seperti ini,
Ya, di video Ade Armando atau di video Teh Mela ini yang ada di Cokro TV ini dijelaskan bahwa itu konteks ya. Konteks perang itu zaman dulu. Bahkan orang-orang Yahudi dalam kisah-kisah kitab suci itu bukan orang Yahudi yang sekarang ini. Jadi yang jadi permasalahan, kita itu nggak move on sama yang dikisahkan oleh kitab suci itu. Harusnya kan kita move on, kontekstual. Sementara yang tidak dibahas di kontennya Ade Armando dengan Teh Mela ini ya, rata-rata masyarakat Indonesia tidak bisa memahami kitab suci itu secara kontekstual. Bahkan, mohon maaf ya, arti kontekstual pun mereka masih bingung gitu. Apa sih arti kontekstual? Ya. Jadi di Konoha itu ya, umat beragama itu masih tekstual. Apa yang diucapkan di kitab suci itu harus seperti itu yang dilaksanakan. Itu namanya tekstual. Ya, kalau kontekstual itu berbeda gitu. Antonimnya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, kontekstual. Tapi saya melihat ya, boleh dibantah ya, saya melihat kebanyakan atau rata-rata warga Konoha itu dalam beragama masih tekstual, masih harus pengen hidup ke zaman abad pertama gitu, abad kedua atau abad ketiga, di mana kitab suci itu dituliskan. Ya, seperti menarik kita ke zaman dulu, kaku dalam beragama. Jadi makanya saya katakan tadi, tolonglah yang nonton video ini, apapun agama kita ya, mau agama kasih kayak mau agama Yahudi kayak mau agama lokal kayak mau agama maksa kayak, mari kita meninggalkan ya kisah-kisah perang seperti ini. Jadikan ini semacam masa lalu, jangan dibawa ke sekarang ini. Apa kalian nggak capek gitu ribut mulu ya? Ya saya tahu biasanya yang memantik itu pertama agama maksa ya, karena agama maksa ini terlalu tekstual saya melihat ya, terlalu tekstual. Kenapa mereka ini terlalu tekstual? Ya karena pemuka agama yang rata-rata seperti itu. Saya juga nggak menyalahkan pemuka agamanya. Ya, karena begitu dituliskan di kitab sucinya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kitab suci itu tidak bisa ditelan bulat-bulat, terlalu tekstual, kitalah yang berkesadaran gitu. Mari kita tinggalkan itu. Kalian nggak capek gitu berantem? Ya, saya melihat ya, mudah-mudahan feeling saya meleset ya. Saya melihat fenomena sekarang ini antar umat beragama itu sering debat, dan debatnya juga seperti debat kusir gitu. Saya takut akan terjadi perang antar umat beragama atau perang saudara. Saya takut ya. Saya kadang berpikir sampai sejauh itu. Ya, mudah-mudahan jangan terjadi. Karena ini kan riak-riak sebenarnya. Sebelum terjadi perang saudara itu biasanya kan ini riak-riak sebenarnya. Tanda-tanda, ciri-ciri. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Soalnya yang saya lihat itu debat antar umat beragama juga, mereka itu tidak mencari kebenaran, tapi membenarkan yang ada di isi kepalanya. Bukan berdebat, bukan diskusi, tapi apa? Mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Itu yang diperdebatkan. Ya. Lagian orang yang berdebat itu saya melihat ya di Konoha itu pemuka agama atau orang yang beragama itu berdebat dengan agama yang lain itu menurut saya itu sia-sia, nol. Kenapa? Ya nggak mungkin orang itu nggak mempertahankan agamanya kan. Misalnya agama A, misalnya agama B berdebat. Pasti mereka ini saling mempertahankan agamanya kan, agama yang paling benar kan. Jadi sia-sia sebenarnya. Makanya saya tuh takut ya. Saya berpikir ya, saya berpikir secara mendalam. Jangan-jangan nanti Konoha ini bisa terjadi perang antar umat beragama ya, karena sudah mulai saya melihat ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya, feeling saya. Jadi kita harus stop sekarang juga. Adapun kisah-kisah perang yang ada di kitab suci itu, jadikan itu semacam ya kejadian masa lalu. Ya, jangan kita terapkan di zaman sekarang. Kita harus move on gitu. Kita harus berdamai gitu. Emang zaman dulu kita harus akui ya, terutama agama Samawi. Saya tidak berpihak ya. Saya akui bahwa agama Samawi itu zaman dulu itu berdarah-darah, sering perang. Bahkan agama Kristen sekalipun perang salib, perang 30 tahun.
Ya, orang Yahudi juga seperti itu, agama Yahudi juga seperti itu, perang. Ya, jadi mari kita jadikan kisah-kisah perang dalam kitab suci itu hanya sekedar masa lalu, jangan dibawa sampai sekarang ya. Biar apa? Biar negara kita maju. Jadi tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju kalau mereka sibuk berdebat agama. Nggak ada itu. Ya, coba kita perhatikan orang-orang yang move on gitu, orang-orang yang sudah tidak terpaku dengan masa lalu, ya, justru lebih maju saya melihatnya. Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Emang agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat pengaruh banget. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan agama. Cara makan, cara minum, cara berpikir, mindset, pola pikir, dan banyak dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agamanya. Jadi maulah yang nonton video ini, ya, kalau ada pemuka agama di Konoha yang sengaja gitu memplesetkan, saya juga tahu mungkin pemuka agama di Konoha ini tahu sebenarnya kisah-kisah perang yang kitab suci itu kan zaman lalu ya, bukan zaman sekarang, nggak bisa diterapkan zaman sekarang. Itu kan kondisi perang, konteksnya itu zaman dulu, bukan zaman sekarang ini. Saya tahu pemuka agama di Konoha itu banyak sebenarnya yang ngerti, tapi mereka sengaja ya memanfaatkan itu, sengaja memplesetkan. Kenapa? Karena nalar kita, ya, orang-orang Konoha itu masih rendah, SDM rendah. Jadi makanya saya sering mengatakan bahwa, mohon maaf ya, sebesar-besarnya, orang yang SDM rendah itu nggak cocok dikasih kitab suci. Karena apa? Karena di kitab suci itu ada kisah-kisah perang gitu, ada egosentris, ada banyak di situ. Butuh pemahaman yang sangat jenius gitu, butuh belajar selain belajar agama itu sendiri, seperti antropologi gitu, sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Jadi memahami agama itu tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang, nggak bisa, harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain, seperti antropologi, ya. Jadi kalau kita nggak belajar antropologi, sejarah pada saat itu, maka kita akan kaku, nggak bisa kita berpikir secara kontekstual, ya. Makanya di Konoha itu banyak, mohon maaf ya, terpapar yang radikalisme, sekitar 30 juta orang lebih. Besar dugaan saya karena faktor ini, faktor kisah-kisah perang di kitab suci, ya. Kalaupun ada kisah-kisah perang di kitab suci itu, mari kita tinggalkan. Di agama Kristen juga seperti itu, di Perjanjian Lama ada kisah-kisah perang kok. Jadi percuma ya kalau kita ribut gitu, agama saya yang paling benar, antara Kristen dengan agama mayoritas di Konoha ribut gitu. Menurut saya itu sia-sia. No, nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju karena tiap hari berdebat agama, merasa bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, maksa bahwa agama kita yang paling benar. Itu tidak bagus menurut saya pribadi ya. Jadi untuk menjadikan negara kita itu maju, mari kita berdamai dengan masa lalu, ya. Kalaupun ada kisah-kisah perang di kitab suci itu, mari kita tinggalkan, ya. Jangan kita bawa-bawa di kehidupan nyata, ya. Jangan dikit-dikit kopar kafir, ya. Jangan seperti itu. Selain itu, kalau saya perhatikan ya, negara maju itu biasanya adalah negara yang damai. Negara sudah berdamai dengan masa lalu mereka, ya. Seperti Norwegia, Finlandia, Swiss, Inggris. Mereka dulu punya masa lalu yang kelam juga, kalau boleh jujur, ya. Bangsa Viking. Bangsa Viking itu kan bangsa yang barbar kan, tapi itu kan masa lalu mereka. Mereka sudah ya berdamai dengan masa lalu mereka. Seperti Inggris dengan Scotland itu kan dulu kan sering perang ya, zaman dulu. Bahkan mereka juga melibatkan agama kok, sama seperti yang ada di Konoha, ya, debat antar umat beragama gitu. Jadi di Eropa itu sebenarnya mereka sudah hatam ya, ribut antar umat beragama, perang-perangan. Mereka sudah bosan, sehingga mereka berdamai dengan masa lalu mereka. Jadi makanya saya ngajak yang nonton video ini untuk berdamai dengan masa lalu, jangan dibawa-bawa sampai sekarang ini. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau negara kita itu tidak damai. Kalau dikit-dikit konflik, ya, tidak akan bisa. Jadi kalau kita tidak bisa move on dari masa lalu, kita selalu mengungkit kisah-kisah perang yang ada di kitab suci itu artinya kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, dan kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Dan itu artinya
kita masih terjajah. Nah, ini penting ini. Kita masih terjajah dengan ideologi-ideologi agama. Itu kan ideologi agama ya. Jadi negara yang maju itu, mereka bebas yang namanya penjajahan, termasuk penjajahan ideologi agama. Tanpa kita sadari, itu termasuk penjajahan ideologi agama. Tanpa kita sadari ya. Ya saya tahu bahwa dalam agama itu juga ada hal-hal yang baik. Ada. Saya tidak menyangkal itu. Ada hal-hal yang baik. Mengajak kita untuk berdamai gitu. Ya. Mengajak kita untuk mengasihi dan lain sebagainya. Ya saya tahu. Tapi yang jadi permasalahan, di Konoha saya sering melihat pemuka-pemuka agama itu sering mengungkit-ungkit ini. Ya, kafir lah. Ya. Dendam masa lalu, kisah-kisah perang. Jangan diungkit-ungkit ini dong. Ya, kalau bisa jangan dibahas gitu. Karena ini akan memprovokasi. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau seperti ini. Itu artinya kita masih terjajah oleh masa lalu. Kita harus lepas dong masa lalu. Jadi yang menarik dari agama ini, kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu tidak pernah yang namanya memilih agama kita itu sendiri. Even keluarga kita di masa lalu, nggak pernah. Terus siapa yang memilih agama itu? Biasanya ya, kalau boleh jujur, setelah saya meneliti dan memahami seputar penyebaran agama secara antropolog, biasanya yang pertama menganut agama kita itu biasanya raja-raja, ya. Contoh misalnya di Nusantara. Di Nusantara itu penyebaran agama itu yang pertama menganut agama yang dari luar itu, agama dari impor, biasanya raja. Dan ini menular ke gubernurnya, bupatinya, camatnya, kepala desa, semua sampai ke masyarakat. Ya. Karena zaman dulu orang menganggap raja itu seperti Tuhan. Kalau rajanya sudah menganut agama tertentu, maka rakyatnya juga ikut-ikutan. Sangat mudah sebenarnya menyebarkan agama itu zaman dulu. Tekniknya seperti itu. Ya. Jadi, kalau misalnya nih raja kita zaman dulu menganut agama tertentu, otomatis tanpa disuruh raja sekalipun, rakyatnya ngikut itu. Biasanya ngikut. Sampai sekarang juga seperti itu kok. Sama seperti fenomena batu akik misalnya. Siapa yang ingat zaman dulu, zaman pemerintahan Pak Jokowi itu, fenomena batu akik. Pernah itu kan viral kan? Kenapa bisa viral? Karena Pak Jokowi sering pakai batu akik, ya kan? Jadi ngaruh kan? Pemimpin itu ngaruh banget kan? Ya, sama seperti itu ibaratnya, perumpamannya. Kalau rajanya menganut agama A, masyarakat juga ikut gitu. Jadi sama kayak Pak Jokowi misalnya, kalau Pak Jokowi suka pakai cincin batu akik, masyarakat juga ikut gitu. Atau kita ambil contoh lain misalnya, Pak Jokowi suka baju kemeja putih lengan panjang misalnya, otomatis menteri juga ikut kan, masyarakat juga ada yang terikut-ikut seperti itu, suka baju kemeja gitu. Atau zaman dulu, zaman Pak Ahok gitu, Ahok sama Pak Jokowi pakai baju kotak-kotak, banyak juga kan orang yang ikutan seperti itu. Jadi raja atau pemimpin itu di zaman dulu sangat berperan penting dalam penyebaran agama. Itu artinya sebenarnya kita tidak pernah disuruh memilih agama kita itu sendiri. Nggak pernah. Kita tidak pernah meneliti dulu gitu. Misalnya nih ada agama dari luar. Kita tidak pernah meneliti agama itu. Apakah di situ ada kisah-kisah perang? Apakah dalam agama itu ada sesuatu yang janggal dan lain sebagainya? Apakah kitab suci ini ditulis oleh Tuhan atau manusia? Kita nggak pikiran seperti itu. Pokoknya kita ikut-ikutan biasanya. Ya. Ada sebagian yang nggak ngikut seperti agama lokal misalnya, tapi itu kan sekian persen ya, kecil persentasenya. Ya, ada margin of error-nya juga, nggak semuanya tapi ya. Jadi yang menarik dari agama ini selanjutnya adalah kita itu sebenarnya kalau bicara tentang agama itu bicara tentang warisan, bukan tentang pilihan ya. Kalau misalnya kita lahirnya di Vietnam misalnya, yang mayoritas agama Konghucu, bisa aja kita beragama Konghucu kan? Iya enggak? Kalau kita lahirnya di Eropa misalnya, yang mayoritas agnostik misalnya, atau ateis, bisa aja kita jadi ateis kan? Atau agnostik. Kalau kita lahirnya di Arab Saudi misalnya, yang mayoritas Muslim, bisa aja kita jadi Muslim. Ya. Jadi agama itu hanya tempat kelahiran. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan terlalu bangga kalau sudah beragama. Banggalah kalau agama itu bikin kita makin damai gitu, makin maju, bukan makin membenci agama lain. Jadi kalau semakin kita beragama, semakin mendalami kitab suci, semakin
fokus untuk beragama, tapi kita semakin membenci umat lain itu atau agama lain, itu artinya ada yang salah dengan cara kita dalam beragama. Ada yang salah. Ya, harus jujur saya mengakui. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu kok. Mabuk agama, berlebihan dalam beragama, mengkafir-kafirkan orang, maksa. Saya juga pernah dalam kondisi itu. Setelah saya mempelajari, memahami, ternyata saya selama ini salah. Karena saya mempelajari agama itu hanya dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang, ya, antropologi gitu. Bila penting ya, tapi saya tidak memaksa ya. Mempelajari kitab suci semua agama, ya, terutama agama yang ada di Konoha. Jadi biar wawasan kita tuh tambah luas gitu, jangan terpaku. Kita mengatakan bahwa agama kita yang paling sempurna, tapi kita cuma mempelajari satu agama, kan konyol kan berpikirnya seperti itu. Dari mana kita tahu agama kita itu sempurna kalau kita cuma mempelajari satu agama? Dari mana kita tahu minuman kita itu paling enak sedunia kalau kita cuma minum air putih? Kita tak pernah minuman yang lain gitu, cobain susu kayak kopi kayak teh manis kayak, kita tidak pernah nyobain itu. Dari mana kita tahu mengatakan bahwa minuman kita yang paling sempurna air putih misalnya, tapi kita mengatakan bahwa air putih ini air minum yang paling sempurna? Dari mana coba? Kacau kan cara berpikirnya. Jadi pada intinya tidak ada negara yang maju di dunia ini kalau kita sibuk berdebat antara umat beragama, ya, sibuk mengalahkan satu sama lain, ya. Saya melihat perdebatan antara umat beragama atau ada istilah apologet ya di Konoha itu, perdebatannya itu yang remeh-temeh gitu, yang receh-receh gitu. Apa sih yang mereka perdebatkan biasanya? Oh, memperdebatkan tentang kenapa Tuhan itu bisa mati, ya. Kenapa manusia itu berubah menjadi manusia? Manusia mati, ya. Tuhan kalian itu nabi, bukan Tuhan. Itu kan yang diperdebatkan biasanya, ya. Itu biasanya yang diperdebatkan. Ya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan berubah jadi manusia terus mati di kayu salib gitu, kok bisa Tuhan mati di kayu salib? Kalau boleh jujur ya, nggak ada satupun agama yang masuk akal di dunia ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok nggak masuk akal ya Tuhan mati di kayu salib? Kok nggak masuk akal? Nah, pertanyaannya, sejak kapan ada agama masuk akal? Ya kan suka-suka Tuhan, kayak mau mati, kayak mau ngapain, kayak mau bagaimana, kayak mau jungkir balik, kayak kan suka-suka Tuhan. Kita tidak bisa memperdebatkan itu. Sama seperti ini misalnya, kalau ada yang mengatakan, kok Tuhan mati di kayu salib? Sama seperti ini misalnya, kok Nabi bisa kena racun? Kan sama itu pertanyaannya. Dia kan Nabi, harusnya dia kan tahu. Harusnya kan dikasih tahu sama Tuhan, kenapa dia bisa kena racun? Itu kan sama itu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya saya menanyakan seperti ini, pasti kan banyak yang tersinggung kan, yang marah-marah nggak jelas gitu. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa tidak ada satupun agama yang masuk akal. Kalau ada yang misalnya yang nanya, kok Nabi itu bisa keracunan, bisa mati keracunan? Ya suka-suka nabinya dong, ya kan? Ya suka-suka Tuhannya dong, mau keracunan kayak mau nggak kayak, kan suka-suka nabinya. Jadi kita tuh memperdebatkan, saya melihat apologet yang ada di Konoha itu memperdebatkan nothing gitu. Memperebutkan angin gitu. Memperebutkan angin itu warna apa sih? Itu yang diperebutkan sebenarnya. Harusnya kalau kita berdebat itu menghasilkan solusi baru gitu, sama seperti yang konten ini. Apa sih solusi barunya? Solusi barunya itu mari kita berdamai, ya. Emang kalian nggak kapok gitu, nggak bosan gitu, debat terus gitu, nggak ada ujungnya. Jadi saya mengajak berdamai gitu antara umat beragama yang ada di Konoha, yang sering berdebat gitu. Makanya share video ini ya bagi orang yang sering berdebat tentang apologet, apalah itu namanya. Yang saya tawarkan itu, mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Walaupun di kitab suci kita itu dituliskan bahwa ada kisah perang gitu, jangan kita praktekkan di zaman sekarang ini, sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa lagi. Ya, untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa. Kalau nggak gitu nggak bakal maju kita sampai kiamat pun. Ya, jadi inti daripada video Bung Ade dengan Teh Mela ini, mereka mengatakan bahwa kisah-kisah perang itu adalah kontekstual, ya, bukan tidak bisa dijelaskan hanya mempelajari kitab suci sendiri, harus bisa dari sudut pandang lain. Nah, yang kurang dijelaskan di situ adalah orang-orang
atau warga Konoha itu tidak mengerti kontekstual. Tidak mengerti. Karena apa? Karena mohon maaf, SDM-nya rendah. Susah memahami konteks. Ya. Warga Konoha itu dalam beragama itu tekstual. Apa yang dituliskan di kitab suci itu dilaksanakan. Padahal itu kan konteksnya beda. Jadi warga Konoha tidak mengerti hal seperti itu. Nggak mengerti. Nggak sampai pemikiran seperti itu. Mohon maaf ya. Dari mana saya tahu? Dari banyaknya orang yang terpapar radikalisme. Menurut data dari BNPT, saya nggak ngarang ya. Nanti cek datanya. Menurut data dari BNPT, jumlah orang yang terpapar radikalisme itu sekitar 30 juta orang di Konoha. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, ya walaupun saya berusaha untuk mendamaikan, biar jangan ribut, biar berdamai dengan masa lalu, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.